munafik salat, tetapi gaya salatnya wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka salatnya dalam keadaan kusala, yaitu malas-malasan. Yura'una an-nas, kalau mereka salat mereka memamerkannya kepada manusia. Jadi perlu ada kamera dulu, perlu ada fotografer, baru salat. Kalau tidak salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, berikan jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir. Semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang orang-orang yang dijamin dibuatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah seorang yang dijamin surga adalah mereka yang di dunia sempat bergabung bersama-sama untuk membangun rumah Allah atau membangun masjid Allah. Siapa yang membangun masjid Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah surga Allah. Dan semua hadisnya dengan dalil yang sahih. Makanya selama masih diberi kesempatan oleh Allah mempunyai rezeki, berikan rezeki itu sedikit untuk rumah Allah SWT, terutama dalam urusan pembangunan wakaf masjid atau apapun yang dibutuhkan oleh masjid, maka hukumnya sama. Kita sambung kepada Allah. Orang yang berikutnya yang dijamin rumah di surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu menuju ke masjid Allah, baik di subuh hari maupun di malam hari, untuk melakukan salat jamaah atau kegiatan-kegiatan lain. Dan ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ghada ila al-masjid aw raha," kata Rasulullah, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari, artinya subuh hari, aw raha atau pergi di malam hari, a'adallahu lahu fil jannah nuzulan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya di surga nuzulan. Nuzulan ini dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah kalimat nuzulan, yaitu persiapan untuk menyambut tamu. Jadi kalau disebut nuzulan, seperti kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu. Begitulah maksud hadis ini. Jadi orang-orang yang selalu berada di masjid Allah, baik pagi hari maupun malam hari, Allah akan menyambutnya seperti menyambut tamu, mempersiapkan rumah terbaik untuknya. Kullama ghada aw ra'a. Jadi dia setiap kali dia menuju ke masjid, baik pagi hari maupun malam hari, seakan-akan dia menjadi tamu Allah, dan Allah akan buatkan rumah untuknya sebaik-baiknya rumah. Cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang terberat untuk menuju ke masjid Allah adalah pagi atau subuh dan malam hari. Dua waktu ini juga untuk membuktikan diri kita munafik atau tidak, lihat di dua waktu ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, inna asqalas salat alal munafiqin, seberat-beratnya salat kepada kaum munafik salatus subhi wa salatul isya, yaitu salat subuh dan salat isya. Orang yang punya jiwa nifaq, munafik di dalam dirinya, semua salat berat, semua salat berat. Tapi di antara semua salat itu, yang paling berat di antara yang berat-berat tadi adalah salat subuh dan salat isya. Munafik itu salat, orang munafik salat, tetapi gaya salatnya, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka salatnya dalam keadaan kusala, yaitu malas-malasan. Yura'una an-nas, kalau mereka salat mereka memamerkannya kepada manusia. Jadi perlu ada kamera dulu, perlu ada fotografer, baru salat. Kalau tidak salat. Kalau dia dipuji orang, semangat untuk salat. Tidak dipuji orang, dia tidak datang untuk salat. Sifat munafik, yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik kalau salat, selain memamerkannya kepada manusia, mereka juga tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi salatnya, badannya bergerak, pikirannya tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salat-salat mereka yang paling malas mereka salat adalah salat isya dan salat subuh. Di mana halangan mereka melakukan salat subuh? Mereka kalah dengan nikmatnya tidur. Kalau mau kita hitung kakak, berapa kakak yang tinggal sekitaran kita? Berapa orang yang hadir ke masjid? Dalam satu kampung kadang-kadang mencapai ratusan kakak. Yang hadir 2 subuh itu hanya mencapai 5 orang, setengah saf. Makin ke pelosok, makin kentara penyakit ini. Kenapa orang tidak sanggup bangun subuh? Pertama, jiwanya diselipkan Allah, yaitu ada jiwa kemunafikan. Kenapa orang bisa jadi munafik? Di antaranya, dia meremehkan urusan ibadah. Rasulullah berkata dalam hadis yang lain, man taraka salat al-jum'ah, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 marrat, 3 kali, kata Rasulullah, tahawunan, dalam keadaan meremehkannya, taba'allahu ala qulubihi an-nifaq, maka Allah stempel di dalam hatinya an-nifaq, munafik. 3 kali meninggalkan Jumat dalam keadaan tahawunan, meremehkan Jumat, arti meremehkan Jumat, tidak berusaha, pulang kantor tidur dengan alasan lelah, lalu tidak Jumat, minggu depan begitu lagi, tidak pergi Jumat. Dan tidak mesti berturut-turut. Ada hadis lain yang menyebutkan berturut-turut. Hadis ini menyatakan tidak perlu berturut-turut. 3 kali tidak datang Jumat dalam keadaan meremehkan, Allah stempel di dalam hati mereka an-nifaq, yaitu kemunafikan. Kalau Allah sudah stempel, siapa yang bisa hapus stempel itu? Tidak ada, kecuali Allah sendiri. Makanya orang kenapa jadi munafik? Diawali dengan meremehkan ibadah yang wajib, yaitu tidak pergi Jumat. Dan banyak sekali laki-laki yang tidak pergi Jumat. Jawab adalah Allah. Orang kalau sudah distempel dengan munafik, susah mendapatkan hidayah, kecuali dia sendiri berusaha atau Allah menyayanginya. Maka oleh karena itu, dari mulai sifat munafik timbul, yang paling berat kemudian dia paling berat untuk melakukan salat subuh. Dia akan tidur dan tidak mendengarkan azan. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang tidur tidak mendengarkan azan. Apa kata Rasulullah? Laqad bala syaitan fi udhunihi. Syaitan telah mengencingi telinganya. Maka orang kalau tidak dengar azan,
Di dalam telinganya itu dipenuhi dengan kencing syaitan. Selain tai kupingnya sendiri, dipenuhi dengan kencing syaitan. Dan bukan itu saja, orang munafik selalu kalah dengan syaitan. Rasulullah SAW berkata, di saat kita mau tidur, syaitan datang lalu mengikat salah satu uqad, 3 ikatan, di mana ada qafiyah ini di tengkuknya. Ini rahasia syaitan. Kita tidak bisa melihatnya, jadi tidak usah laba-laba tengkuk kalau di malam itu. Tidak akan dapat ikatan syaitan. Ikatannya ikatan ghaib. Nabi yang melihatnya, Nabi yang memberitahukannya. Kata Rasulullah, seseorang di saat tidur, 3 ikatan syaitan ikat di tengkuknya. Lalu syaitan akan berbisik kepadanya, la yazalu talal layl, malam hari masih panjang, tidurlah, kata syaitan. Diikat lalu dibisikkan di telinga oleh syaitan. Di saat bunyi jam witir terdengar bisikan masih panjang, tidak usah tahajud, tidurlah yang nyenyak, engkau lelah, besok harus kerja, besok harus bangun, engkau harus pergi ke kantor, taat kepada pimpinanmu. Begitulah bisikan-bisikan syaitan. Lalu kita menyambung tidur. Setelah menyambung tidur, ikatan 3 itu tidak terbuka. Rasulullah memberikan solusi. Ada 3 cara untuk membuka 3 ikatan itu. Yang pertama, di saat bangun dari tidur di waktu subuh, segera duduk sebentar. Waktu duduk sebentar di atas kasur, ucapkan zikir. Ucapkan zikir. Itu untuk membuka ikatan pertama. Apa zikirnya? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sayangnya doa ini jarang terucap di mulut-mulut umat Muhammad. Padahal doa ini untuk melepaskan ikatan syaitan yang pertama. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'da ma amatana. Setelah Allah mematikan kami. Artinya kita sepanjang malam itu tidur dalam keadaan mati. Wa ilaihi nusyur. Dan kepadanya lah tempat kembali. Jawab kepada Allah SWT. Ikatan pertama terlepas. Kapan ikatan kedua terlepas? Di saat orang berwudu. Jadi ikatan kedua tidak akan terlepas kalau tidak wudu. Ada orang berdiri di tempat tidur, lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia tidak berwudu. Dia duduk, lalu yang pertama sekali dia pegang adalah HP-nya, tabletnya, untuk melihat siapa pemenang di dalam pemilu kali ini. Masya Allah. Itu dulu yang dia buka. Yang tidak percaya quick count menunggu real count. Yang tidak percaya real count nanti tunggu lagi apa yang terjadi. Bangun tidur, mata terbuka, itu duluan yang buka. Tidak ada wudu. Lalu kembali menguap 3 kali. Ternyata pilihannya kalah, langsung tertidur kembali. Tidak ada rencana wudu. Jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lepaskan ikatan yang kedua, maka segeralah bangun berwudu. Selesaikah ketika berwudu? Belum, kata Rasulullah. Orang yang berwudu pun di saat dia tidak melakukan perkara ketiga, ikatan yang ketiga tidak lepas. Makanya ada orang yang berwudu, kembali ke kamar, duduk-duduk sambil lihat jam, ternyata ini masih lama sekali. Dia duduk sebentar, berbaring-baring sambil nunggu salat subuh. Sambil nunggu itulah yang kemudian membuat syaitan kembali mendapatkan dirinya, ditidurkan kembali. Belum lepas satu ikatan lagi. Bagaimana cara melepaskan satu ikatan terakhir? Kata Rasulullah, dia mengucapkan takbir, berdiri salat, begitu takbir berkumandang di bibirnya Allahu Akbar, lepaslah 3 ikatan. Makanya orang kalau sudah wudu, lalu begitu berdiri salat, yang tadi dengar-dengar langsung jalan. Bayangkan diri kita Bapak dan Ibu Allah, begitu berdiri salat subuh, tadi kita terasa ngantuk sekali. Tapi begitu berdiri, langsung Allahu Akbar, hilang ngantuk itu. Begitu saja hilang. Kenapa? Ikatan syaitan telah lepas ketiga-tiganya. Maka kata Rasulullah, orang yang salat subuh pulang dalam keadaan segar bugar. Kita pulang dalam keadaan segar bugar. Apalagi
pulang dalam keadaan sesudah memakan nasi sedekah saudara kita. Itu lebih segar lagi. Apalagi nasinya nasi free, Masya Allah. Ya, semua pahala Allah kirimkan kepada yang bersedekah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selalu salat subuh berjamaah, datang di waktu subuh berjamaah, selalu dia lakukan itu, istiqamah, dia telah mendapatkan satu jalan untuk dibuatkan rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu waktu lagi yang Nabi kuatkan, yaitu waktu Rahah. Rahah itu waktu Maghrib, Isya, itu waktu Rahah dalam bahasa Arab. Di situ kalau kita datang kembali mengunjungi masjid-masjid Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang istiqamah pagi di masjid, malam di masjid, maka Allah bangunkan rumah untuknya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa malam menjadi target Nabi mengucapkan ini? Kalau maghrib biasa, maghrib rata-rata orang yang tidak salat pun maghrib salat. Karena waktunya waktu yang memang sedang segarnya. Tapi kembali menjadi sifat munafik, yaitu waktu Isya. Itu menjadi ujian bagi orang-orang munafik. Tadi Rasulullah mengatakan dua salat yang menjadi tanda munafik berat sekali dilakukan, salat subuh dan salat Isya. Salat subuh sudah kita jelaskan, munafik susah bangun. Yang bangun dia telah meninggalkan kemunafikan. Tapi apakah kita bisa meninggalkan seluruh sifat munafik? Lihat waktu Isya. Kalau Isya istiqamah di masjid berjamaah, maka lepaslah sifat munafik dari diri kita dalam urusan ibadah. Karena munafik itu ada yang dalam urusan ibadah bisa jadi ciri-ciri, ada dalam urusan yang lain. Dalam urusan yang lain Rasulullah menyebutkan ayatul munafiqi salasa, tanda-tanda munafik 3 perkara. Iza hadasa kadzaba, kalau berbicara selalu berbohong, itu munafik. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji selalu dalam keadaan tidak menepati. Janji bayar hutang tidak bayar, janji ketemu di tempat pula tidak datang-datang. Kita sudah berbuah-buah menunggu dia, tidak datang. Munafik. Wa iza tumina, kalau dipercaya khan, dia akan berkhianat. Munafik. Itu model urusan muamalah. Dalam urusan ibadah, salah satunya salat Isya berat sekali. Bagaimana berat? Ada orang datang salat maghrib, lalu kemudian pulang kembali ke rumahnya, alasannya mau makan dulu, nanti balik lagi. Kalau punya sifat munafik, dia susah untuk kembali. Habis makan maghrib, terasanya sambil menunggu Aisyah tidur-tiduran. Begitu azan Aisyah, terasa berat baginya untuk kembali. Ada yang sudah terjebak dengan sinetron. Habis maghrib nonton, apalagi film yang mungkin jarang dia dapatkan, maka dia terjebak dalam tontonan itu, tidak mau kembali. Karena kenapa? Takut lewat jalan ceritanya. Begitulah orang-orang munafik, susah kembali waktu Isya. Makanya Rasulullah memuji orang-orang yang menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Allah puji melalui hadis Nabi dengan mengatakan malaikat mendoakannya, kalimatnya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Doa malaikat kepada orang yang dari waktu satu salat menunggu ke salat yang lain. Berbahagialah bapa dan ibu yang waktu salat maghrib tidak pulang ke rumah. Kenapa dia bertahan? Kata Rasulullah, yang bertahan dari satu waktu karena menunggu waktu yang lain. Jadi dia dalam hatinya bergerak, terbersih, tangguh, sebentar lagi Isya. Kalau kita pulang, mungkin tak bisa balik lagi. Ini bersitan, ini adalah bersitan iman. Imannya berbicara, tangguh. Nanti kalau kita pulang, susah itu balik. Kita duduk saja sebentar, setengah jam lagi sudah Isya. Itu bisikan hati. Lalu dia duduk menunggu 45 menit. Alhamdulillah kalau ditambah dengan majelis ilmu, ada majelis ilmu bertambah-tambah pahalanya. Bapa dan ibu jangan ragu dengan kasih sayang Allah. Allah menyebutkan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan, sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan, ya Rabb, Allah balas nanti. Tapi sabar, jangan tunggu balasan di dunia. Allah sedang men-challenge semua amalan kita dan Allah akan buka di saat kita membutuhkannya. Sekarang kita tidak terlalu butuh. Allah sudah jamin rezeki.
Untuk apa pahala sekarang dikeluarkan? Tidak terlalu butuh. Kalau ada masalah di dunia, masih ada teman-teman yang menolongnya. Kita kesulitan di jalan, masih ada orang-orang yang menolong kita. Ada anak yang membela kita, ada istri yang menyenangkan hati kita. Tapi di saat kita tidak ada pertolongan, yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari tidak ada pertolongan dari harta, tidak ada sewa menyewa jasa, tidak ada pengacara yang membantu kita, wala banun, tidak ada anak-anak yang mau menolong kita. Di saat itulah Allah keluarkan pahala salat subuh kita. Di saat itulah Allah keluarkan pahala salat 5 waktu kita. Di saat itulah kita berbahagia, dikeluarkan semua yang kita sedang butuhkan di saat tidak ada pertolongan. Maka tidak perlu mengeluh kepada Allah, kita banyak salat, kenapa pahala tidak nampak? Kalau pahala nampak, tidak tahu taruh di mana, Pak. Pahala yang berikan Allah itu tidak sedikit-sedikit, bukan cilet-cilet. Kita kasih ke orang cilet-cilet. Kalau kita beli risol untuk orang, belinya yang 500. Yang isinya satu kentang, satu wortel dengan cabang cabai di dalamnya. Cabai hanya cabangnya saja. Itu kita kasih ke orang, Pak. Ada orang yang membantu kita di jalan, paling kita kasih 10.000, 20.000. Allah kalau memberi sesuatu, itu berlebihan. Satu kali kita mendatangi orang yang salat, orang yang meninggal dunia, duduk saja, lalu tunggu dia sampai salat, kita salat untuk mensolatkan jenazah. Apa kata Rasulullah? Pahalanya sebesar gunung Uhud. Sekali kita datangi saudara kita yang meninggal, kita solatkan jenazahnya, duduk lalu sampai solat jenazahnya, 1 gunung Uhud. Kalau hari itu Allah berikan langsung, nyompat cok gunung Uhud, pahala sebesar gunung Uhud, mau taruh di mana? Garasi kita cuma muat untuk agia dengan air saja. Harus beli tanah lain. Bapak harus beli tanah berhektar-hektar, tidak tahu taruh di mana. Makanya Allah tidak kasih sekarang. Bersabarlah. Yang penting semangat dan yakin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percayalah kepada yang ghaib, kata Allah SWT. Mana yang ghaib? Salah satunya pahala. Sudah dikumpulkan Allah. Syaratnya jangan hilangkan. Jangan pulang habis salat subuh lalu duduk di kedai kopi ceritakan alhamdulillah hidupnya sembahyang subuh ada tinggal hidup alhamdulillah. Saya tidak pernah tinggal salat subuh, seumur hidup dari kecil. Nenek-nenek kami orang salat semuanya. Kami 7 turunan orang salat. Oh, lalu dia nampakkan kehebatan dia salat. Dari manapun alhamdulillah 8 rakaat saya sampai luar biasa saya salat tahajud. Saya sudah umrah berkali-kali. Kalau tidak percaya ini ada fotonya. Boleh kasih nampak fotonya. Masya-Allah. Selama dia tidak menghilangkan pahalanya, Allah tetap pelihara pahalanya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bersemangatlah untuk tetap menuju ke salat Isya. Walaupun terasa berat di saat perut telah kenyang, tetaplah datang untuk menuju kepada Allah. Paling kita butuh waktu setengah jam, kita pulang, kemudian silahkan istirahat. Allah tidak menuntut banyak dari kita. Hanya Dia tuntut di saat Allah wajibkan kita taat atau tidak. Jemaah melakukan Allah. Sayangnya hari ini ada orang yang dekat dengan masjid, tapi terasa hatinya jauh sekali. Tinggal 5 meter di samping masjid, tidak pernah nampak ke masjid. Ada orang yang tinggal kadang-kadang mencapai 2 km, 3 km, tapi dia brand Honda-nya. Brand Honda. Dia brand mana dong berapa tadi? Dia pacu motornya, dia menuju ke masjid Allah. Tinggal puluhan kilometer dari rumah. Tidak kuat menuju ke masjid, bukan akibat hebatnya kekarnya otot, tidak. Orang mampu mengangkat besi, orang mampu pergi ke gym, badannya luar biasa, ototnya luar biasa, tapi ke masjid tidak sanggup. Ada orang yang begitu lemah, orang tua, tertatih-tatih, berjalan sedikit-sedikit dengan tongkat, mampu ke masjid. Siapakah yang menuntunnya? Iman. Iman mengharapkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim. Dulu kata Rasulullah, dulu kata Jabir bin Abdullah, ada satu kaum di Makkah, Bani Salimah. Di Makkah itu berpuak-puak, bersuku-suku. Salah satunya suku Bani Salimah, di Madinah maksudnya. Bani Salimah ini tinggal jauh sekali dengan masjid. Lalu mereka mendengarkan kabar bahwa ada tanah yang kosong di samping masjid. Dekat dengan masjid ada tanah yang kosong. Maka kepala sukunya mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita berencana membeli tanah di samping masjid Nabi, kita akan pindah ke sana.
Karena orang Arab itu tinggalnya berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menemui Bani Salim. Apa yang dia katakan? Laqad balaghani annakum turiduna an tantaqilu ila qurbil masjid. Wahai Bani Salimah, aku mendengar kalian ingin pindah ke samping masjid. Mereka menjawab, qalu na'am Rasulullah, zalika ma aradna. Itulah keinginan kami. Kenapa mereka ingin pindah ke samping masjid? Agar lebih dekat untuk salat, agar cepat mendengarkan, bisa mendengarkan azan, bisa dekat dengan Nabi. Itu keinginan mereka. Mereka ingin pindah ke samping masjid. Ketika Nabi mengetahui bahawa mereka ingin pindah dan mereka ditanya oleh Nabi, mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kami bersiap-siap ingin pindah ke samping masjid. Lalu Rasulullah mengatakan, diarkum, kata Rasulullah, diarkum, tinggallah engkau tetap di sana, di tempat yang jauh itu. Tinggallah di rumahmu. Yuktabu atharakum, semua langkah kakimu dicatat oleh Allah. 2 kali diulang oleh Rasulullah, diarkum, tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian, tetap tinggal di tempat yang jauh sana. Yuktabu atharakum, semua jejak langkahmu dicatat oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah melarang mereka pindah. Kenapa? Semakin jauh dari masjid, maka setiap langkah kaki Allah catat pahala. Berbahagialah mereka yang tinggal jauh dari masjid. Jangan pindah ke samping masjid. Tapi walaupun jangan pindah, menuju ke masjid maksudnya. Ini sudah tidak ke masjid, lalu mendengarkan pengajian, jangan pindah. Waktu datang orang Mekah ada pindah ke samping masjid. Kata Ustaz, jangan pindah, ada hadisnya. Ke masjid tidak, pindah pun tidak. Ini bukan begini maksudnya. Yang sudah sering ke masjid tidak usah punya rencana untuk tinggal samping masjid. Apa kelebihannya mereka yang jauh? Setiap langkah kaki Allah catat pahala. Saya tidak pergi ke masjid dengan tapak Ustaz. Saya tidak pergi dengan kaki Ustaz. Saya pergi naik Avanza. Setiap putaran roda Avanza itu Allah catat pahala. Berbahagialah mereka yang istiqamah terus-terusan ke masjid Allah. Apa jaminan Rasulullah? Dibuatkan bentukmu rumah di surga. Nanti insya-Allah kalau sudah dapat rumah di surga, di saat itulah kita berbahagia, kita bersyukur. Dulu kita lelah, sekarang kita menikmati. Jawab kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semangat ini terus kita pelihara untuk kita tetap memenuhi masjid-masjid Allah. Dan hanya orang-orang yang Allah beri hidayah yang sanggup memenuhi panggilan azan dari Allah SWT. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita supaya kita tetap bersama Allah.